Bapak dan Ibu yang saya hormati, menghadapi anak yang sudah dewasa memang berbeda rasanya dibanding saat mereka masih kecil. Dulu mereka bertanya pada kita untuk hampir segala hal. Sekarang mereka lebih sering mengambil keputusan sendiri, kadang tanpa banyak berdiskusi. Perubahan ini bisa membuat hati terasa asing, bahkan sedikit kehilangan. Namun sesungguhnya, ini adalah tanda bahwa tugas kita dulu berhasil, mereka tumbuh menjadi pribadi yang mandiri. Bapak dan Ibu yang menyimak dari Aceh, Jambi, Sumatera, Surabaya, Tangerang, atau mungkin dari Malaysia dan Singapura. Setiap daerah punya budaya dan cara mendidik yang berbeda. Tetapi satu hal yang sama, menghadapi anak dewasa tetap membutuhkan kebijaksanaan hati. Saya ingin menyapa Bapak dan Ibu semua, silakan tulis di kolom komentar, Anda menyimak dari mana? Agar kita bisa saling menguatkan dan merasa tidak sendiri dalam perjalanan sebagai orang tua. Ketika anak sudah dewasa, hubungan kita dengan mereka juga harus ikut dewasa. Kita tidak lagi bisa sepenuhnya mengatur, memaksa, atau menentukan jalan hidup mereka. Jika dulu kita adalah pengarah utama, kini kita menjadi penasehat yang menunggu diminta. Peran ini memang tidak selalu mudah, tetapi justru disinilah kedewasaan kita diuji. Bapak dan Ibu, seringkali konflik muncul bukan karena kurangnya kasih sayang, tetapi karena cara penyampaian yang kurang tepat. Kita ingin mereka selamat, kita ingin mereka tidak salah langkah. Namun jika nasihat disampaikan dengan nada menghakimi atau membandingkan, anak dewasa justru akan menjauh. Bukan karena tidak cinta, tetapi karena mereka ingin dihargai sebagai pribadi. Menghadapi anak dewasa membutuhkan satu hal penting, mengubah cara komunikasi. Bukan lagi memerintah, melainkan berdialog. Bukan lagi menekan, melainkan mendengarkan. Ketika kita memberi ruang bagi mereka untuk berbicara, kita sedang membangun jembatan, bukan tembok. Dan hubungan yang dibangun dengan rasa saling menghormati akan jauh lebih kuat. Segmen ini adalah awal dari 5 langkah bijak menghadapi anak dewasa. Kita tidak sedang kehilangan peran sebagai orang tua. Kita hanya sedang memasuki fase baru yang lebih tenang dan lebih dewasa. Dan jika kita mampu menyikapinya dengan hati yang lapang, hubungan dengan anak justru bisa. Bapak dan Ibu yang saya hormati, langkah pertama menghadapi anak dewasa adalah belajar lebih banyak mendengarkan daripada menggurui. Ketika mereka masih kecil, kita terbiasa memberi arahan, menentukan pilihan, bahkan mengingatkan hal-hal kecil setiap hari. Namun sekarang mereka sudah tumbuh dengan pemikiran dan pengalaman sendiri. Jika kita masih menggunakan cara lama, anak bisa merasa tidak dipercaya. Anak dewasa ingin dihargai pendapatnya. Mereka ingin merasa bahwa keputusan yang mereka ambil adalah hasil pemikiran yang matang, bukan karena tekanan. Disinilah peran kita berubah. Bukan lagi sebagai pengendali, melainkan sebagai pendengar yang bijaksana. Ketika mereka bercerita, jangan langsung memotong dengan nasihat. Tahan dulu keinginan untuk memperbaiki semuanya. Bapak dan Ibu, seringkali kita memberi nasihat karena sayang. Kita takut mereka salah langkah. Kita khawatir mereka terluka. Tetapi jika setiap cerita langsung kita balas dengan ceramah panjang, anak akan belajar satu hal. Lebih baik diam daripada berbicara. Lama-lama mereka akan menyimpan masalah sendiri dan menjauh secara emosional. Cobalah ubah kalimat, daripada berkata, dari dulu ibu sudah bilang. Mungkin bisa diganti dengan, menurut kamu bagaimana baiknya? Kalimat sederhana ini memberi ruang bagi mereka untuk berpikir. Kita tetap bisa menyampaikan pandangan, tetapi setelah mereka selesai berbicara. Dan sampaikan dengan nada lembut, bukan dengan nada menyalahkan. Mendengarkan bukan berarti setuju dengan semua keputusan mereka. Mendengarkan adalah bentuk penghormatan. Kita menunjukkan bahwa kita percaya mereka mampu bertanggung jawab atas hidupnya. Ketika anak merasa dihargai, mereka justru akan lebih terbuka meminta pendapat kita. Langkah pertama ini terlihat sederhana, tetapi dampaknya besar. Ketika orang tua mau mendengarkan dengan hati tenang, hubungan menjadi lebih dekat tanpa paksaan. Anak dewasa tidak merasa dikendalikan, dan kita pun tidak merasa diabaikan. Dari sinilah komunikasi yang sehat mulai tumbuh, bukan dari suara yang keras tetapi dari hati yang sabar. Bapak dan Ibu yang saya hormati, langkah kedua dalam menghadapi anak dewasa adalah belajar menghargai pilihan hidup mereka. Tidak semua jalan yang mereka ambil akan sama seperti yang kita bayangkan dulu. Mungkin pekerjaan mereka berbeda dari harapan kita. Mungkin pasangan yang mereka pilih tidak seperti yang pernah kita rencanakan. Atau cara mereka membesarkan anak berbeda dari cara kita dahulu.
Semua ini bisa menimbulkan rasa tidak nyaman di hati. Namun mari kita renungkan sejenak, bukankah dulu kita juga pernah membuat keputusan yang tidak selalu disetujui oleh orang tua kita? Setiap generasi memiliki tantangan dan zamannya sendiri. Dunia yang mereka hadapi berbeda dengan dunia yang kita alami. Cara berpikir mereka pun dipengaruhi oleh lingkungan dan pengalaman yang tidak sama dengan masa muda kita. Bapak dan Ibu menghargai bukan berarti kita harus menyetujui semua hal. Kita tetap boleh memiliki pandangan dan prinsip, tetapi cara menyampaikannya perlu penuh kebijaksanaan. Jangan sampai perbedaan pilihan berubah menjadi jarak hati. Karena yang paling berharga bukanlah siapa yang paling benar, melainkan siapa yang tetap menjaga hubungan tetap hangat. Kadang kita merasa kecewa karena pilihan anak tidak sesuai dengan harapan. Rasa itu manusiawi. Tetapi jika kekecewaan terus diungkapkan dalam bentuk kritik atau sindiran, anak dewasa bisa merasa tidak pernah cukup di mata orang tuanya. Lama-kelamaan mereka memilih menjaga jarak demi menjaga ketenangan diri. Cobalah ubah sudut pandang. Lihatlah niat baik di balik keputusan mereka. Jika mereka bekerja keras, itu tanda tanggung jawab. Jika mereka ingin mandiri, itu tanda kepercayaan diri. Jika mereka memilih jalan yang berbeda, mungkin itu adalah cara mereka menemukan makna hidupnya sendiri. Tugas kita bukan mengendalikan arah, tetapi menjadi tempat pulang yang menenangkan. Langkah kedua ini membutuhkan kelapangan hati. Menghadapi anak dewasa bukan tentang memenangkan pendapat, tetapi tentang menjaga ikatan. Ketika mereka merasa dihargai meski berbeda, mereka akan tetap menghormati kita. Dan hubungan yang dipenuhi rasa saling menghargai akan jauh lebih kuat daripada hubungan yang dipaksakan sesuai keinginan kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, langkah ketiga dalam menghadapi anak dewasa adalah belajar mengendalikan emosi dan memilih waktu yang tepat ketika ingin berbicara. Kadang bukan isi pembicaraan yang membuat hubungan renggang, melainkan cara dan waktunya. Ketika hati sedang panas, kata-kata mudah keluar tanpa disaring. Dan sekali terucap, kalimat yang tajam sulit ditarik kembali. Sebagai orang tua, kita memiliki pengalaman dan niat baik. Kita ingin mengingatkan, menasihati, bahkan meluruskan jika ada yang menurut kita kurang tepat. Namun jika nasihat disampaikan saat anak sedang lelah, tertekan, atau sedang menghadapi masalah, mereka bisa merasa diserang. Bukan karena mereka tidak menghormati, tetapi karena kondisi hati mereka belum siap menerima. Bapak dan Ibu mengendalikan emosi bukan berarti menahan semua perasaan sampai meledak. Mengendalikan emosi berarti menenangkan diri terlebih dahulu sebelum berbicara. Jika merasa kesal, ambil waktu untuk diam sejenak. Tarik napas dalam-dalam, berdoa. Ingat kembali bahwa tujuan kita bukan untuk menang dalam perdebatan, tetapi untuk menjaga hubungan tetap utuh. Memilih waktu yang tepat juga sangat penting. Carilah momen ketika suasana sedang tenang. Mungkin saat sedang duduk santai bersama atau ketika anak sendiri yang memulai percakapan. Dengan suasana yang lebih nyaman, pesan yang kita sampaikan akan lebih mudah diterima. Nada lembut jauh lebih kuat daripada suara keras. Kadang kita merasa, kalau tidak sekarang, nanti terlambat. Padahal dalam banyak hal, menunda sedikit justru menyelamatkan hubungan. Anak dewasa akan lebih menghargai orang tua yang sabar dan bijaksana dalam berbicara. Mereka melihat kedewasaan kita bukan dari seberapa sering kita menasihati, tetapi dari seberapa tenang kita menghadapi perbedaan. Langkah ketiga ini mungkin terlihat sederhana, tetapi membutuhkan latihan hati. Mengendalikan emosi adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan. Ketika kita mampu memilih waktu dan cara yang tepat, hubungan dengan anak dewasa menjadi lebih harmonis. Kita tetap dihormati, dan mereka tetap merasa nyaman berada dekat dengan kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, langkah keempat dalam menghadapi anak dewasa adalah berhenti membandingkan mereka dengan siapapun. Entah itu saudara, tetangga, teman sebaya, bahkan dengan diri kita sendiri di masa lalu. Kalimat seperti, dulu ibu seusiamu sudah begini, atau anaknya Bu Ani lebih berhasil, seringkali terdengar biasa bagi kita. Tetapi bagi anak, itu bisa terasa seperti luka kecil yang berulang. Setiap anak memiliki jalan hidup yang berbeda. Zaman yang mereka hadapi tidak sama dengan zaman yang kita lalui. Tantangan ekonomi, tekanan pekerjaan, bahkan pola pergaulan sudah jauh berubah. Ketika kita membandingkan, tanpa sadar kita sedang menilai, bukan memahami. Padahal yang anak dewasa butuhkan dari orang tuanya bukanlah perbandingan,
melainkan penerimaan. Bapak dan Ibu, dibandingkan dengan kritik, penghargaan memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Cobalah mengganti kalimat perbandingan dengan kalimat penghargaan. Alih-alih berkata, "Kakakmu lebih cepat sukses," kita bisa berkata, "Ibu bangga kamu tetap berusaha." Kalimat sederhana seperti itu bisa menguatkan hati anak yang mungkin sedang berjuang dalam diam. Seringkali, orang tua membandingkan karena ingin memotivasi. Niatnya baik, tetapi cara yang kurang tepat bisa menimbulkan jarak. Anak dewasa ingin dihargai sebagai individu, bukan sebagai versi yang harus meniru orang lain. Ketika kita mulai melihat keunikan mereka, kita akan menyadari bahwa setiap anak memiliki kelebihan yang mungkin tidak selalu terlihat di permukaan. Menghargai juga berarti menerima proses. Tidak semua keberhasilan datang cepat. Ada anak yang karirnya berkembang pelan tapi stabil. Ada yang gagal dulu sebelum menemukan jalannya. Jika kita terus membandingkan, mereka akan merasa tidak pernah cukup. Tetapi jika kita menghargai usaha mereka, rasa percaya diri mereka akan tumbuh. Langkah keempat ini mengajarkan kita untuk lebih lembut dalam berbicara dan lebih luas dalam melihat. Berhenti membandingkan bukan berarti kita berhenti berharap. Kita tetap boleh berharap yang terbaik, namun harapan itu disampaikan dengan doa, dukungan, dan penghargaan. Karena ketika anak merasa diterima apa adanya, hubungan orang tua dan anak akan terasa lebih hangat dan penuh hormat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, langkah kelima dalam menghadapi anak dewasa adalah belajar mendoakan, melepaskan, dan mempercayakan sebagian hidup mereka kepada waktu. Ini mungkin langkah yang paling berat. Sejak kecil kita terbiasa mengatur, mengarahkan, bahkan menentukan banyak hal untuk mereka. Tetapi ketika anak sudah dewasa, peran kita perlahan berubah. Dari pengendali menjadi pendamping. Melepaskan bukan berarti tidak peduli. Melepaskan berarti memberi ruang bagi anak untuk belajar dari pilihannya sendiri. Kadang sebagai orang tua kita ingin melindungi mereka dari kesalahan. Namun kenyataannya, kedewasaan sering lahir dari pengalaman, termasuk pengalaman yang tidak nyaman. Jika kita terus mencampuri, anak bisa merasa tidak dipercaya. Doa adalah bentuk perhatian yang paling tenang dan paling kuat. Saat kita tidak lagi bisa mengatur jalan hidup mereka, kita masih bisa menyebut nama mereka dalam doa. Kita titipkan mereka kepada Tuhan. Kita serahkan kekhawatiran kita dalam sujud dan harapan. Hati orang tua memang sulit berhenti cemas, tetapi doa membuat kecemasan itu berubah menjadi ketenangan. Bapak dan Ibu mempercayakan pada waktu juga berarti bersabar melihat proses. Ada fase dalam hidup anak yang mungkin tidak sesuai harapan kita. Ada keputusan yang membuat kita khawatir. Tetapi waktu seringkali membuktikan bahwa anak-anak kita sedang belajar menemukan jalannya sendiri. Kita tidak selalu harus setuju, tetapi kita bisa tetap mendukung dengan bijak. Ketika kita mampu mendoakan dan melepaskan dengan ikhlas, hubungan justru menjadi lebih hangat. Anak tidak merasa ditekan, dan kita pun tidak terus-menerus merasa kecewa. Ada ruang saling menghormati. Kita tetap menjadi tempat pulang, bukan tempat dihakimi. Dan itu adalah posisi terhormat bagi orang tua di mata anak dewasa. 5 langkah ini bukan untuk membuat kita kehilangan wibawa. Justru sebaliknya, inilah cara menjaga wibawa dengan kedewasaan. Menghadapi anak dewasa memang membutuhkan kebijaksanaan yang berbeda dari saat mereka kecil. Tetapi selama hati kita dipenuhi kasih, doa, dan niat baik, hubungan akan tetap terjaga. Di usia senja, kedamaian hubungan jauh lebih berharga daripada kemenangan dalam perdebatan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada satu kenyataan yang sering diam-diam melukai hati orang tua. Ketika anak dewasa tidak tumbuh seperti yang kita bayangkan dulu. Mungkin pekerjaannya belum mapan, mungkin rumah tangganya sedang diuji, mungkin sifatnya berubah dan terasa lebih jauh. Harapan yang dulu kita rajut perlahan terasa berbeda dengan kenyataan yang kita lihat hari ini. Sebagai orang tua, wajar jika kita punya mimpi untuk anak. Kita ingin mereka hidup lebih baik dari kita. Kita ingin mereka dihormati, sukses, dan bahagia. Namun hidup bukan selalu berjalan sesuai rencana. Kadang Tuhan membawa anak kita melalui jalan yang berliku. Dan seringkali, kekecewaan bukan muncul karena anak gagal, tetapi karena kenyataan tidak sesuai dengan harapan kita sendiri. Disinilah kita perlu belajar menata ulang harapan. Bukan berarti berhenti berharap yang baik, tetapi menyesuaikan harapan dengan realitas. Anak dewasa adalah pribadi yang memiliki kehendak, pilihan, dan cara berpikir sendiri. Mereka bukan lagi anak kecil yang bisa kita arahkan sepenuhnya. Ketika kita memaksakan bayangan masa lalu pada kehidupan mereka sekarang,
hubungan bisa terasa tegang. Bapak dan ibu, mungkin ada anak yang jarang menelepon, ada yang sibuk bekerja hingga lupa waktu, ada yang mengambil keputusan yang tidak kita setujui. Sakit? Tentu. Tetapi sebelum kita menyimpulkan bahwa mereka tidak peduli, cobalah melihat dari sudut pandang mereka. Dunia yang mereka hadapi hari ini penuh tekanan. Tanggung jawab mereka besar. Kadang bukan tidak sayang, tetapi mereka sedang berjuang. Menerima kenyataan bukan berarti menyerah. Menerima berarti berdamai. Kita tetap bisa menjadi orang tua yang memberi nasihat tetapi tanpa paksaan. Kita tetap bisa mengingatkan tetapi dengan kelembutan. Ketika kita lebih banyak menerima daripada menuntut, anak akan merasa lebih nyaman mendekat. Dan seringkali, kedekatan itu datang perlahan, bukan sekaligus. Di usia senja, yang paling kita butuhkan bukanlah anak yang sempurna, tetapi hubungan yang hangat. Jangan biarkan harapan yang terlalu tinggi membuat hati kita sendiri terluka. Anak mungkin tidak seperti yang kita bayangkan dulu, tetapi mereka tetap darah daging kita. Selama masih ada doa dan komunikasi yang baik, selalu ada ruang untuk memperbaiki dan menguatkan kembali ikatan keluarga. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di usia yang tidak lagi muda, menjaga harga diri adalah hal yang sangat penting. Kita ingin tetap dihormati, kita ingin tetap dianggap berarti. Namun kadang, dalam usaha menjaga harga diri, tanpa sadar kita justru menciptakan jarak dengan anak. Kita memilih diam terlalu lama, atau sebaliknya, berbicara dengan nada yang terasa kaku dan keras. Harga diri bukan berarti selalu benar. Harga diri bukan juga berarti tidak boleh meminta maaf. Justru orang tua yang berani mengakui kesalahan menunjukkan kematangan yang luar biasa. Anak dewasa akan lebih menghormati orang tua yang rendah hati daripada yang selalu ingin terlihat paling tahu. Wibawa tidak lahir dari kerasnya suara, tetapi dari ketenangan sikap. Ada orang tua yang merasa, kalau saya terlalu lembut nanti anak tidak segan. Padahal rasa segan yang lahir dari ketakutan tidak akan bertahan lama. Yang bertahan adalah rasa hormat yang lahir dari kasih dan keteladanan. Ketika kita berbicara dengan bijak dan tidak mudah tersinggung, anak akan melihat bahwa kita adalah sosok yang matang secara emosi. Menjaga harga diri juga berarti tidak menggantungkan seluruh kebahagiaan pada anak. Jika setiap kebahagiaan kita bergantung pada perhatian mereka, maka sedikit saja mereka sibuk, hati kita mudah terluka. Cobalah tetap memiliki kegiatan, sahabat, atau aktivitas yang membuat hati hidup. Dengan begitu, kita hadir di hadapan anak bukan sebagai beban, tetapi sebagai pribadi yang utuh. Bapak dan Ibu, kedekatan bukan berarti kehilangan batas. Kita tetap bisa menyampaikan pendapat, tetap bisa berkata tidak jika memang perlu, namun lakukan dengan tenang dan penuh penghormatan. Anak dewasa akan belajar memperlakukan kita sesuai dengan cara kita memperlakukan diri sendiri. Jika kita menghargai diri kita dengan sehat, mereka pun akan melakukan hal yang sama. Di usia senja, keseimbangan adalah kunci. Menjaga harga diri tanpa membangun tembok. Tetap lembut tanpa kehilangan ketegasan. Tetap dekat tanpa mengikat terlalu kuat. Ketika keseimbangan ini terjaga, hubungan dengan anak dewasa akan terasa lebih ringan, lebih hangat dan lebih penuh makna. Dan disitulah letak kebijaksanaan orang tua yang sesungguhnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di fase kehidupan ini, peran kita memang berubah. Dulu kita adalah pusat keputusan dalam rumah. Dulu anak-anak bertanya hampir untuk setiap hal kecil. Kini, mereka yang mengambil keputusan sendiri. Mereka memiliki keluarga, tanggung jawab, dan arah hidup masing-masing. Perubahan ini kadang membuat hati terasa kosong, seolah peran kita mulai berkurang. Namun sesungguhnya, peran orang tua tidak pernah benar-benar selesai. Ia hanya berubah bentuk. Jika dulu kita membimbing dengan tangan, kini kita membimbing dengan doa. Jika dulu kita menuntun dengan arahan langsung, kini kita menuntun dengan nasihat yang singkat namun bermakna. Peran kita tidak lagi terlihat mencolok, tetapi justru menjadi fondasi yang diam-diam menguatkan. Ada orang tua yang merasa tidak lagi dibutuhkan, jarang dimintai pendapat, jarang diajak berdiskusi, tetapi jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa kehadiran kita tidak penting. Anak dewasa seringkali tetap membawa nilai-nilai yang kita tanamkan dulu, meski mereka tidak selalu mengucapkannya. Cara mereka berbicara, bersikap, bahkan membesarkan anak-anaknya adalah cerminan dari didikan kita. Bapak dan Ibu, fase ini adalah waktu untuk menjadi penenang, bukan pengatur, menjadi pendengar, bukan penghakim,
Ketika anak datang dengan keluh kesah, cukup dengarkan tanpa langsung memotong dengan nasihat panjang. Kadang yang mereka butuhkan bukan solusi tetapi rasa diterima. Dan orang tua yang mampu menjadi tempat aman akan selalu memiliki tempat istimewa di hati anaknya. Fase ini juga mengajarkan kita untuk lebih fokus pada kualitas hubungan daripada kuantitas pertemuan. Mungkin tidak setiap hari bertemu, mungkin tidak setiap minggu ada kabar panjang, tetapi satu percakapan hangat bisa lebih bermakna daripada banyak pertemuan tanpa kedekatan. Yang terpenting adalah menjaga hati tetap terbuka. Di usia senja, kebijaksanaan kita diuji bukan dari seberapa banyak kita mengatur, tetapi dari seberapa dalam kita memahami. Peran orang tua tidak pernah kecil. Ia menjadi cahaya yang mungkin tidak selalu terlihat terang, tetapi selalu ada. Selama kita menjaga hati tetap lembut, tetap mendoakan, dan tetap membuka pintu komunikasi, peran itu akan terus hidup sampai akhir hayat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, perjalanan menjadi orang tua tidak pernah benar-benar selesai. Sejak pertama kali kita menggendong mereka, sampai hari ini ketika rambut kita mulai memutih, rasa cinta itu tetap sama. Hanya bentuknya yang berubah. Dulu kita mencintai dengan menjaga setiap langkah mereka. Kini kita mencintai dengan memberi ruang dan kepercayaan. Menghadapi anak dewasa memang tidak selalu mudah. Ada perbedaan cara berpikir, perbedaan keputusan, bahkan perbedaan nilai dalam beberapa hal. Kadang hati terasa tidak dipahami, kadang kita merasa kurang dihargai. Tetapi di balik semua itu, ada satu hal yang tetap menyatukan, ikatan darah dan doa orang tua yang tidak pernah putus. Jika hari ini hubungan terasa sedikit renggang, jangan buru-buru menyerah. Kedekatan tidak selalu harus dimulai dari mereka. Kita pun bisa memulainya dengan pesan singkat yang hangat, dengan doa yang tulus, atau dengan sikap yang lebih tenang saat berbicara. Hubungan keluarga seringkali pulih bukan karena siapa yang paling benar, tetapi karena siapa yang lebih dulu melunakkan hati. Bapak dan Ibu di usia senja, kebahagiaan bukan tentang mengendalikan hidup anak. Kebahagiaan adalah tentang melihat mereka berjalan dengan caranya sendiri, sambil kita tetap menjadi tempat pulang yang aman. Kita tidak harus selalu setuju, tetapi kita bisa tetap mencintai. Kita tidak harus selalu mengatur, tetapi kita bisa tetap mendukung. Ingatlah, anak mungkin jarang mengucapkan terima kasih secara langsung. Namun banyak dari mereka yang diam-diam menyimpan rasa hormat dan cinta yang dalam. Mereka mungkin tidak selalu pandai mengekspresikan perasaan, tetapi nilai yang kita tanamkan sejak kecil tidak pernah benar-benar hilang. Ia hidup dalam keputusan-keputusan mereka, dalam cara mereka membesarkan anaknya kelak. Akhirnya, mari kita jalani usia ini dengan hati yang lebih ringan. Tidak lagi terlalu keras menuntut, tidak terlalu cepat tersinggung, dan tidak terlalu lama menyimpan kecewa. Kita tetap orang tua yang bermartabat, penuh doa dan penuh kasih. Karena cinta orang tua adalah cinta yang tidak pernah selesai. Ia hanya berubah bentuk, tetapi tidak pernah hilang.